Kisah ini menceritakan awal mula Raden Kangsa diterima sebagai putra Prabu Basudewa di kerajaan Mandura, serta kisah awal mula Prabu Jarasandha mendapatkan tahta kerajaan Magadha dengan jalan membunuh ayahnya sendiri yang bernama Prabu Wrekadrata. Jakamaruta mencari tahu siapa orang tuanya. Pendeta raksasa Resi Anggawangsa di Gunung Rawisrengga sedang dihadap murid sekaligus anak asuhnya yang bernama Jakamaruta. Hari ini Jakamaruta telah berusia 13 tahun, tetapi badannya gagah perkasa seperti pemuda umur 20 tahunan. Semua ilmu kesaktian yang diajarkan oleh Resi Anggawangsa pun telah tuntas dipelajari olehnya. Hari itu Jakamaruta memberanikan diri untuk bertanya kepada sang guru tentang siapa sebenarnya orang tua yang telah melahirkannya. Resi Anggawangsa pun bercerita bahwa belasan tahun yang lalu ada seorang raja raksasa bernama Prabu Korawangsa dari kerajaan Guagra yang jatuh cinta kepada Dewi Mahira, istri Prabu Basudewa di kerajaan Mandura. Prabu Korawangsa lalu menyamar menjadi Prabu Basudewa palsu dan mendatangi Dewi Mahira, sehingga Dewi Mahira pun mengandung olehnya. Dari kandungan tersebut lahirlah Jakamaruta. Mendengar itu, Jakamaruta pun menyimpulkan bahwa ayah dan ibunya adalah Prabu Korawangsa dan Dewi Mahira, sehingga ia pun mohon pamit untuk berangkat menemui mereka. Namun Resi Anggawangsa melarangnya, karena Prabu Korawangsa telah lama meninggal di tangan Arya Prabu Rukma, adik kandung Prabu Basudewa. Sedangkan Dewi Mahira juga telah meninggal di dalam hutan karena dihukum buang oleh Prabu Basudewa. Mendengar itu, Jakamaruta sangat marah dan ingin menggempur kerajaan Mandura untuk membalas dendam. Resi Anggawangsa melarang muridnya tersebut berbuat nekat. Bagaimanapun juga, ia hanya seorang diri, tentu tidak akan sanggup menghadapi Prabu Basudewa beserta seluruh pasukannya. Alangkah baiknya Jakamaruta pergi ke kerajaan Guagra untuk meminta bantuan kepada pamannya yang bernama Patih Suratimantra di sana. Tidak lama kemudian, datanglah seorang raksasi bernama Nyai Jara, yang tidak lain adalah adik kandung Resi Anggawangsa. Nyai Jara ini datang berkunjung ke Gunung Rawisrengga dengan ditemani seorang pemuda bertubuh tinggi besar yang merupakan anak asuhnya bernama Jakaslewa. Resi Anggawangsa yang sudah lama tidak bertemu adiknya itu merasa sangat rindu. Sekaligus ia penasaran tentang asal-usul Jakaslewa. Nyai Jara pun bercerita bahwa dirinya menemukan Jakaslewa sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu di tengah hutan, ia melihat Prabu Wrehadata, Raja Magadha sedang membuang 2 potong bayi laki-laki. Setelah Prabu Wrehadata pergi, Nyai Jara pun mendatangi 2 potong bayi tersebut dan memungutnya. Sungguh ajaib, begitu dipungut oleh Nyai Jara dan diangkat ke atas, tiba-tiba 2 potong bayi tersebut bersatu dan menjadi seorang bayi laki-laki yang utuh. Nyai Jara merasa sayang kepada bayi laki-laki tersebut dan berniat untuk mengasuhnya. Karena bayi laki-laki itu berasal dari 2 potong yang disatukan dan garis pemersatunya masih membekas, maka Nyai Jara pun memberinya nama Jakaslewa. Kini Jakaslewa telah berusia 20 tahun
dan telah mempelajari semua ilmu kesaktian yang diajarkan oleh ibu asuhnya. Ia pun berniat ingin pergi ke kerajaan Magadha untuk membalas perbuatan Prabu Wrehadrata yang telah membuangnya di hutan sejak bayi. Namun Nyai Jara tidak tega jika putra asuhnya itu pergi sendiri. Maka ia pun mengajak Jakaslewah pergi ke Gunung Rawisrengga untuk meminta bantuan kepada sang kakak, yaitu Resi Anggawangsa. Demikianlah kisah tentang asal-usul Jakaslewah. Mengetahui niat kedatangan Nyai Jara adalah untuk meminta bantuan kepadanya, Resi Anggawangsa mengaku keberatan. Ia merasa dirinya sudah tua, sudah tidak mampu lagi untuk pergi berperang. Namun, jika Jakaslewah ingin meminta bantuan, maka ia boleh meminta tolong kepada muridnya yang bernama Jakamaruta. Kebetulan Jakamaruta adalah keponakan Patih Suratimantra dari kerajaan Guagra. Tentunya pasukan raksasa dari Guagra dapat dimanfaatkan untuk membantu perjuangan Jakaslewah melawan Prabu Wrehadrata. Namun demikian, jika Jakaslewah sudah berhasil membalaskan dendamnya, maka ia harus ganti membantu Jakamaruta menyerang Prabu Basudewa, Raja Mandura. Jakaslewah dan Nyai Jara menyetujui persyaratan dari Resi Anggawangsa. Setelah dirasa cukup, mereka berempat pun berangkat menuju kerajaan Guagra. Resi Anggawangsa, Nyai Jara, Jakaslewah, dan Jakamaruta telah sampai di kerajaan Guagra. Tampak di sana Patih Suratimantra sedang memimpin pasukan yang dihadiri oleh segenap pasukan raksasa. Melihat kedatangan Resi Anggawangsa, Patih Suratimantra seketika teringat peristiwa 13 tahun yang lalu. Ketika itu, ia hendak menguburkan jasad Dewi Mahira yang telah meninggal di tengah hutan. Namun, tiba-tiba Resi Anggawangsa datang dan mengeluarkan bayi laki-laki dari dalam jenazah tersebut. Patih Suratimantra pun menyambut Resi Anggawangsa dan rombongannya, lalu bertanya tentang keadaan putra yang dilahirkan Dewi Mahira dulu. Resi Anggawangsa segera memperkenalkan bahwa Jakamaruta di sampingnya adalah putra Dewi Mahira yang kini telah tumbuh dewasa meskipun usianya baru 13 tahun. Patih Suratimantra sangat bahagia dan langsung memeluk Jakamaruta. Ia berkata bahwa sejak meninggalnya Prabu Gorawangsa, tahta kerajaan Guagra dibiarkan kosong karena hanya Jakamaruta saja yang boleh mendudukinya. Kini ia pun mempersilahkan Jakamaruta menjadi Raja Guagra dengan memakai gelar Prabu Kangsadewa, yaitu nama pemberiannya saat lahir dulu. Nama tersebut adalah singkatan dari nama Gorawangsa dan Basudewa. Maksudnya ialah Raden Kangsa adalah putra Prabu Gorawangsa yang menyamar sebagai Prabu Basudewa. Jakamaruta terharu melihat kebaikan Patih Suratimantra kepadanya. Namun, ia menolak menduduki tahta kerajaan Guagra sebelum bisa membalas dendam kepada Prabu Basudewa sekeluarga. Patih Suratimantra menyatakan siap membantu. Namun, Jakamaruta menyarankan agar Patih Suratimantra terlebih dulu membantu sahabatnya yang bernama Jakaslewah untuk menyerang kerajaan Magadha. Karena Jakamaruta yang meminta, maka Patih Suratimantra langsung menyatakan setuju.
Ia segera mengumpulkan pasukan Guagra untuk bersiap menyerang kerajaan Magadha. Setelah dirasa cukup, Resi Anggawangsa dan Nyai Cara pun mohon pamit kembali ke Gunung Rawi Serengga. Kerajaan Magadha memiliki ibu kota bernama Giribajra, tempat Prabu Wrehadrata bertahta. Prabu Wrehadrata adalah putra sulung Prabu Wasupati, Raja Wirata terdahulu. Saat itu Prabu Wasupati mendapatkan petunjuk Dewata bahwa Raden Wrehadrata akan menurunkan Raja Angkara Murka yang ingin menguasai dunia. Mendengar ramalan tersebut, Raden Wrehadrata merasa prihatin dan menyerahkan jabatannya sebagai putra mahkota kepada sang adik, yaitu Raden Durgandana. Raden Wrehadrata berniat keluar dari wilayah kerajaan Wirata untuk selamanya, agar ramalan tersebut tidak pernah terjadi. Prabu Wasupati terharu melihat ketulusan putra sulungnya itu, dan ia pun memberikan hutan Magadha di kaki Gunung Cetiyaka kepada Raden Wrehadrata untuk dibuka menjadi kerajaan baru. Demikianlah Raden Wrehadrata membuka hutan Magadha menjadi sebuah negeri baru bernama Kerajaan Magadha. Ia pun mengangkat diri sendiri sebagai raja di sana, bergelar Prabu Wrehadrata. Karena letak kerajaan Magadha berada di kaki Gunung Cetiyaka, maka ibu kota negeri baru tersebut diberi nama Giribajra. Sesuai janjinya, Prabu Wrehadrata tidak pernah datang lagi ke Istana Wirata. Maka ketika Prabu Wasupati meninggal dunia dan Raden Durgandana menggantikannya sebagai raja yang baru, bergelar Prabu Matsapati, sama sekali Prabu Wrehadrata tidak hadir di Wirata, melainkan hanya mengirim doa dari kejauhan. Prabu Wrehadrata memiliki dua orang permaisuri yang bernama Dewi Wikasi dan Dewi Warnasi. Keduanya bersedih karena sudah lama dinikahi Prabu Wrehadrata, namun belum juga memiliki putra. Prabu Wrehadrata lalu bertapa di Sanggar Pamujan selama berbulan-bulan supaya bisa memiliki keturunan. Hingga pada suatu hari, Batara Narada turun dari kahyangan dan menyerahkan sebutir buah mangga bertangga jiwa sebagai sarana untuk mendapatkan putra. Karena rasa keadilannya, Prabu Wrehadrata pun membelah mangga tersebut menjadi dua, yang setengah untuk Dewi Wikasi dan yang setengah lagi untuk Dewi Warnasi. Setelah itu, Prabu Wrehadrata pun berhubungan badan dengan kedua istrinya, hingga keduanya sama-sama mengandung. Sungguh ajaib, setelah 9 bulan berlalu, kedua istri tersebut melahirkan bayi laki-laki yang hanya setengah. Dewi Wikasi melahirkan potongan kiri, sedangkan Dewi Warnasi melahirkan potongan sebelah kanan. Keduanya pun menjerit ngeri ketakutan melihat apa yang telah mereka lahirkan sendiri. Prabu Wrehadrata merasa sangat sedih. Ia pun membuang dua potongan bayi tersebut ke hutan. Kedua potongan bayi itulah yang kemudian dipungut oleh Nyai Cara dan disatukan menjadi bayi laki-laki utuh bernama Jaka Slewa. Ketika Prabu Wrehadrata sedang memikirkan peristiwa 20 tahun silam tersebut, tiba-tiba datang Patih Jayakalana yang mengabarkan bahwa kerajaan Magadha hari ini diserang musuh dari kerajaan Guagra. Mendengar itu, Prabu Wrehadrata segera mempersiapkan diri.
Ia pun memimpin langsung pasukan Magadha menghadapi serangan mendadak ini. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Jakaslewa bertarung menghadapi Prabu Wrehadrata. Ia pun memperkenalkan diri sebagai dua potongan bayi yang dulu dibuang Prabu Wrehadrata, dan kini telah bersatu di bawah asuhan Nyai Jara. Mengetahui siapa yang menjadi lawannya, Prabu Wrehadrata langsung membuang senjata. Ia pun menyatakan ikhlas jika Jakaslewa ingin merebut tahta kerajaan Magadha dari tangannya. Namun Jakaslewa sudah gelap mata karena hatinya dipenuhi oleh dendam. Ia pun mencekik Prabu Wrehadrata hingga sekarat. Tidak hanya itu, kedua tangannya lalu bergerak mengupas kulit ayahnya itu hidup-hidup. Prabu Wrehadrata akhirnya meninggal perlahan-lahan dalam penderitaan di tangan putranya sendiri. Melihat rajanya tewas mengenaskan, Patih Jayakalana memilih kabur melarikan diri. Maka kerajaan Magadha pun resmi jatuh ke tangan Jakaslewa. Jakaslewa, Jakamaruta, dan Patih Suratimantra berpesta merayakan kemenangan mereka. Kedua istri Prabu Wrehadrata, yaitu Dewi Wikasi dan Dewi Warnasi, memilih bunuh diri menyusul sang suami. Jakaslewa tidak peduli. Ia bahkan memerintahkan para prajurit untuk membuang jasad kedua ibu kandungnya itu. Jakaslewa kini menduduki tahta kerajaan Magadha. Ia pun memakai gelar Prabu Jarasandha untuk menghormati sang ibu asuh yang telah menyatukan kedua potongan tubuhnya, yaitu Nyai Jara. Sementara itu, Jakamaruta juga mengganti namanya menjadi Raden Kangsa untuk mengingat ayahnya, yaitu Prabu Gorawangsa. Prabu Jarasandha masih saja belum puas telah membunuh Prabu Wrehadrata. Ia pun memerintahkan para prajurit untuk mengubah kulit ayahnya itu menjadi tambur dan meletakkannya di puncak Gunung Cetiaka. Sementara itu, Patih Jayakalana yang berhasil meloloskan diri dari kerajaan Magadha akhirnya sampai di kerajaan Hastina. Ia menghadap Prabu Pandu Dewanata dan menyampaikan berita tentang gugurnya Prabu Wrehadrata. Prabu Pandu sangat prihatin dan mengajak Patih Gandamana untuk menghukum Jakaslewa dan para pengikutnya. Karena bagaimanapun juga, kerajaan Magadha adalah sekutu kerajaan Hastina. Demikianlah Prabu Pandu, Patih Gandamana, dan pasukan Hastina telah sampai di kerajaan Magadha. Prabu Jarasandha, Raden Kangsa, dan Patih Suratimantra segera mengerahkan pasukan menghadapi mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Patih Gandamana berhasil meringkus Patih Suratimantra, sedangkan Prabu Pandu berhasil mengalahkan Prabu Jarasandha dan Raden Kangsa menggunakan Aji Pangrupa Jagat. Kini tubuh Prabu Jarasandha dan Raden Kangsa dibenamkan di dalam tanah oleh Prabu Pandu hingga sebatas dada. Prabu Jarasandha menangis memohon ampun. Ia mengaku salah telah membunuh ayahnya sendiri karena dibutakan oleh dendam sejak kecil. Namun demikian, kini dirinya telah bertobat ingin menebus dosa besar tersebut. Dasar watak Prabu Pandu yang mudah kasihan, ia pun mengangkat tubuh Prabu Jarasandha dan Raden Kangsa dari dalam tanah. Prabu Jarasandha lalu berlutut menyembah Prabu Pandu memohon pengampunan, dan ia pun berjanji tidak akan pernah mengganggu kerajaan Hastina seumur hidupnya.
Prabu Pandu menerima janji tersebut. Ia pun mempersilahkan Prabu Jarasandha tetap menjadi Raja Magadha, karena bagaimanapun juga Prabu Jarasandha adalah ahli warisnya Prabu Wrehadrata. Setelah dirasa cukup, Prabu Pandu dan Patih Gandamana pun membawa pasukan kembali ke kerajaan Hastina. Patih Jayakalana dan sebagian prajurit Magadha yang tidak mau mengabdi kepada Prabu Jarasandha memutuskan untuk ikut bergabung mengabdi kepada Prabu Pandudewanata. Setelah Prabu Pandu pergi, Raden Kangsa bertanya, mengapa Prabu Jarasandha sudi berlutut menyembah Prabu Pandu? Prabu Jarasandha pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berpura-pura saja. Untuk menghadapi musuh sakti seperti Prabu Pandu, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan, tetapi harus bisa pula mengandalkan tipu muslihat. Ternyata dugaan Prabu Jarasandha benar. Prabu Pandu meskipun sakti dan perkasa, namun mudah merasa kasihan dan mudah diperdaya, bahkan merestui dirinya tetap menjadi Raja Magadha. Patih Suratimantra pun menjelaskan bahwa Prabu Pandu adalah adik ipar Prabu Basudewa Raja Mandura, yaitu suami dari Dewi Kunti. Mendengar itu, Raden Kangsa merasa gentar. Jika dirinya meneruskan niat menyerang kerajaan Mandura, tentu Prabu Pandu akan datang untuk membantu Prabu Basudewa. Dengan demikian, niatnya untuk membalas dendam akan hancur berantakan. Prabu Jarasandha menyarankan agar Raden Kangsa menggunakan tipu muslihat saja untuk bisa mengalahkan Prabu Basudewa. Caranya, Raden Kangsa jangan mengaku sebagai putra Prabu Gorawangsa, tetapi mengakulah sebagai putra Prabu Basudewa. Kemudian Patih Suratimantra hendaknya datang menyerang kerajaan Mandura dengan alasan ingin membalas kematian Prabu Gorawangsa. Saat itulah Raden Kangsa harus tampil sebagai pahlawan dengan cara menaklukkan Patih Suratimantra. Raden Kangsa dan Patih Suratimantra menimbang-nimbang usulan Prabu Jarasandha. Mereka lalu menyatakan setuju. Patih Suratimantra pun menjelaskan tentang anggota keluarga Prabu Basudewa, bahwa selain Dewi Kunti masih ada dua adik Prabu Basudewa yang lainnya, yaitu Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena. Arya Prabu Rukma berwatak cerdik dan pandai, sedangkan Arya Ugrasena adalah yang paling sakti di antara mereka, namun mudah tersinggung dan kurang teliti. Mendengar itu, Prabu Jarasandha pun menyarankan agar Raden Kangsa masuk ke dalam istana Mandura melalui Arya Ugrasena saja. Ia lantas menyusun rencana dan mengajarkan beberapa tipu muslihat kepada Raden Kangsa sebelum berangkat. Sesuai rencana yang disusun Prabu Jarasandha, maka Raden Kangsa pun masuk ke kerajaan Mandura melalui Kesatrian Lesanpura. Begitu bertemu dengan Arya Ugrasena, ia langsung mengaku sebagai putra Dewi Mahira yang dilahirkan di tengah hutan. Karena Dewi Mahira adalah istri Prabu Basudewa, maka Raden Kangsa pun mengaku sebagai putra Prabu Basudewa pula. Arya Ugrasena tidak percaya begitu saja. Raden Kangsa pun menantang pamannya itu berkelahi untuk membuktikan ucapannya. Keduanya lalu bertanding 1 lawan 1. Dalam pertandingan itu, Arya Ugrasena kalah dan mengakui kehebatan Raden Kangsa.
Namun Raden Kangsa telah diajari Prabu Jarasandha cara bertutur kata manis, sehingga tidak sampai mempermalukan Arya Ugrasena di hadapan para prajurit Lesanpura. Arya Ugrasena terkesan mendengar bujuk rayu Raden Kangsa, dan ia pun mengajak pemuda itu menemui Prabu Basudewa di istana. Prabu Basudewa di istana Mandura menerima kedatangan Arya Ugrasena dan Raden Kangsa. Hadir pula di sana Arya Prabu Rukma dan Pati Saragubita. Dalam pertemuan itu, Arya Ugrasena memperkenalkan Raden Kangsa adalah putra sulung Prabu Basudewa yang lahir di tengah hutan dari rahim Dewi Mahera. Kini Dewi Mahera telah meninggal dan berwasiat agar Raden Kangsa menemui ayahnya di istana Mandura. Arya Prabu Rukma membantah keterangan tersebut. Ia meminta Prabu Basudewa agar tidak mudah percaya, karena Dewi Mahera telah berselingkuh dengan Prabu Basudewa palsu. Bisa jadi Raden Kangsa adalah anak hasil perselingkuhan tersebut. Mendengar itu, Raden Kangsa pura-pura mengeluh dan meratap sedih karena jika dirinya tidak percaya. Ia menyatakan lebih baik bunuh diri menyusul ibunya daripada ditolak oleh Prabu Basudewa. Arya Ugrasena yang telah terperdaya segera membela Raden Kangsa. Ia pun menyatakan di hadapan semua orang, jika Prabu Basudewa tidak mau mengakui Raden Kangsa sebagai putra, maka biarlah dirinya saja yang menjadi ayah angkat bagi pemuda tersebut. Raden Kangsa pun berlutut menyembah kaki Arya Ugrasena dan memanggil ayah kepadanya. Ia benar-benar telah menguasai seni tipu muslihat sesuai yang telah diajarkan Prabu Jarasandha. Setelah rencana pertama berjalan, Prabu Jarasandha pun mengerahkan rencana kedua, yaitu mengirim Patih Suratimantra dan pasukan Guagra untuk pura-pura menyerang kerajaan Mandura. Demikianlah saat Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena berdebat untuk meyakinkan Prabu Basudewa. Tiba-tiba datang serangan pasukan raksasa dari kerajaan Guagra tersebut. Arya Ugrasena selaku panglima perang kerajaan Mandura segera menyiagakan pasukan untuk menghadang mereka. Pertempuran sengit pun meletus. Arya Ugrasena tampak terdesak menghadapi kekuatan Patih Suratimantra. Melihat ayah angkatnya kewalahan, Raden Kangsa segera turun tangan membantu. Ia bertarung dan bergulat melawan Patih Suratimantra. Sesuai rencana, Patih Suratimantra pun pura-pura kalah. Raden Kangsa lalu meringkus raksasa tersebut dan menghadapkannya kepada Prabu Basudewa. Prabu Basudewa bertanya, mengapa Patih Suratimantra datang menyerang kerajaan Mandura? Patih Suratimantra menjawab bahwa dirinya ingin membalas kematian kakaknya, yaitu Prabu Gorawangsa 13 tahun silam. Namun kini ia merasa gagal dan memohon ampun karena ternyata Prabu Basudewa memiliki seorang jagoan hebat bernama Raden Kangsa. Prabu Basudewa merasa bersalah. Di satu sisi ia belum percaya kalau Raden Kangsa adalah anak kandungnya. Namun di sisi lain ia merasa gentar dan ngeri melihat kesaktian pemuda gagah berusia 13 tahun tersebut. Akhirnya ia pun mengampuni Patih Suratimantra dan mengakui Raden Kangsa sebagai putra. Patih Suratimantra berterima kasih atas kebaikan hati Prabu Basudewa. Ia lalu mohon pamit pulang ke kerajaan Guagra dan berjanji tidak akan pernah mengganggu kerajaan Mandura lagi.
Setelah pasukan raksasa itu pergi, Prabu Basudewa pun menghadiahkan Kadipaten Sengkapura sebagai tempat tinggal Raden Kangsa. Raden Kangsa sangat berterima kasih dan mohon pamit untuk mulai memimpin daerah tersebut. Setelah Raden Kangsa pergi, Arya Prabu Rukma langsung membuka pembicaraan. Ia mengingatkan Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena tentang ramalan Batara Narada 13 tahun yang lalu. Saat itu, Batara Narada memerintahkan Prabu Basudewa untuk menyembunyikan putra-putrinya yang baru lahir, yaitu Raden Kakrasana, Raden Narayana, dan Dewi Bratajaya di desa Widara Kandang, agar mereka dididik dan ditempa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, sekaligus untuk menghindari ancaman munculnya putra hasil perselingkuhan Prabu Korawangsa dan Dewi Mahira. Arya Prabu Rukma yakin bahwa Raden Kangsa adalah putra yang diramalkan oleh Batara Narada tersebut. Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena terkejut mendengarnya. Mereka mengaku benar-benar lupa terhadap ramalan tersebut. Apalagi melihat kesaktian Raden Kangsa dalam meringkus Patih Surati Mantra telah membuat mereka kagum sekaligus ngeri. Namun Prabu Basudewa dan Arya Ugrasena sudah terlanjur mengakui Raden Kangsa sebagai putra. Tentunya tidak mungkin ucapan tersebut ditarik kembali. Satu-satunya jalan bagi mereka hanyalah berdoa. Semoga Raden Kakrasana, Raden Narayana, dan Dewi Bratajaya yang kini masih diasuh Antaboga dan Nyai Sagopi selalu mendapatkan perlindungan dari Dewata dan kelak mampu mengatasi masalah ini. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun, nuwun, nuwun.